Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para rekan-rekan, para dokter, para guru besar ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis-hadis yang merupakan jawami'ul kalim, hadis-hadis yang lafalnya singkat namun maknanya dalam, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah berjumlah 42 hadis, yang ilmu tentang agama berputar berkisar hadis-hadis ini. Barang siapa yang menguasai 42 hadis ini dengan memahami maknanya dengan baik, maka secara global dia telah memahami agama Islam dengan baik. Kita masuk pada hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, ada seorang lelaki berkata kepada Nabi, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Qala la taghdab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kau marah. Faraddada miraran, maka dia ulangi lagi, ausini, ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Berilah wasiat kepadaku. Jawaban Nabi semua sama, la taghdab. La taghdab, jangan kau marah, jangan kau marah, janganlah marah ya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari ya. Hadis ini hadis yang agung, menjelaskan tentang suatu akhlak yang sangat mulia yang merupakan sebab masuk surga, yaitu meredam amarah ya. Kita sering berpikir bahwasanya masuk surga itu dengan ibadah-ibadah yang kelihatannya sebagai ibadah, seperti baca Quran, seperti haji, seperti umrah ya, kemudian salat misalnya, puasa. Namun terkadang kita lalai bahwasanya akhlak yang mulia itu adalah juga pintu mudah untuk masuk surga. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling berat ditimbang pada hari kiamat di timbangan seorang mukmin seperti akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia yang memudahkan seorang masuk surga adalah meredam amarah ya, meredam amarah. Kalau orang tahu bahwa ini adalah ibadah ya, maka dia akan berusaha melakukan ibadah tersebut. Sebagaimana kita berusaha bangun malam. Kenapa kita semangat malam? Karena kita tahu itu ibadah. Kenapa kita menyempatkan diri baca Al-Quran? Karena kita tahu itu ibadah, ada pahalanya. Kenapa kita misalnya semangat ke masjid ya? Mungkin kita ngantuk tapi kita semangat ke masjid untuk berjamaah karena itu ibadah. Tetapi ketika kita disuruh meredam amarah, kenapa kita tidak meredam amarah? Kenapa kita emosi? Karena kurang menghadirkan dalam diri kita bahwasanya itu ibadah. Bahwasanya meredamkan amarah itu ibadah. Sehingga kita melampiaskan kemarahan. Padahal kalau kita hadirkan dalam diri kita, meredam amarah itu ibadah, sebagaimana saya baca Quran, sebagaimana saya lihat sunnah, sebagaimana saya puasa, meredam amarah juga adalah ibadah, maka kita lebih mudah untuk meredam amarah, terutama kepada orang-orang terdekat kita. Ya, sebagian orang masya Allah marah sama istrinya mudah, marah sama anaknya mudah, ya, marah sama istrinya mudah, marah sama anaknya mudah. Lebih musibah mudah marah sama suaminya, dimarahin, diomelin terus suaminya. Ya. Oleh karenanya, ketika dia tahu bahwasanya meredam amarah adalah ibadah, sebab masuk surga, maka dia akan lebih mudah untuk meredam amarah. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita salah satu akhlak yang sangat mulia, yaitu akhlak tidak suka marah-marah. Ya, tidak temperamen, tidak sumbu pendek, ya, cepat emosi, cepat tersulut, ya. Maka seorang berusaha melatih diri agar memiliki akhlak yang mulia, tidak suka marah-marah. Saya akan bahas di sini. Jadi hadisnya, ya, kita punya materi judulnya la taghdab. Jangan marah. Keutamaan tidak suka marah. Keutamaan meredam amarah. Apa sih keutamaan meredam amarah biar kita semangat tidak marah-marah ya? Datang dalam Al-Quran dan datang dalam hadis. Dalam Al-Quran Allah sebutkan di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat-sifat orang beriman, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Di antara ciri-ciri orang beriman adalah jika marah, ciri-ciri orang beriman,
Kata Allah Subhanahu wa taala, jika marah mereka memaafkan. Memaafkan. Kemudian juga dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh." Ini yang jadi perhatian ya. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Saya artikan, kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian, wasari'u, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah min rabbikum wa jannah, bersegeralah menuju ke surga. Segera menuju, kata Allah, segera menuju ke ampunan Allah, menuju surga. Arduha samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut? Allah sebutkan ciri-cirinya. Di antaranya pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang berinfak dalam kondisi sulit dan lapang. Ini ciri-ciri pertama. Ini ciri-ciri penghuni surga. Penghuni surga. Yang pertama, yang berinfak dalam kondisi lapang dan sempit. Pertama, yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Nah, ini yang kedua yang jadi perhatian kita. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, yaitu yang meredam amarah. Yang kedua, yang meredam amarah. Kemudian wal afina 'anil nas. Yang ketiga, yang memaafkan orang-orang yang menzaliminya. Ya, mudah memaafkan orang-orang yang menzalimi, yang zalim kepadanya. Setelah itu Allah mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Kita tahu muhsin ini derajat khusus ya, kalau dalam keimanan sudah pernah kita bahas ya. Ada namanya ini namanya muhsin. Kemudian adanya mukmin. Ada namanya muslim, ya, muslim. Maksud saya setiap muslim belum tentu mukmin. Ada himpunan paling kecil mukmin, irisan lebih kecil lagi muhsin. Jadi semua muslim belum tentu mukmin, semua mukmin belum tentu muhsin. Tapi kalau orang sudah muhsin, dia sudah muslim dan mukmin. Makanya muhsin ini derajat yang tinggi. Yang ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anil ihsan. Ya Rasulullah, Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Maka Nabi mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat engkau. Dan jika kau tidak mampu melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Ya. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, jika kau tidak mampu, yakinlah Allah melihatmu. Jadi ihsan yaitu menghadirkan selalu Allah melihat kita. Ketika beribadah, menghadirkan selalu ketika beribadah bahwa Allah melihat kita. Kenapa ikhwan para dokter yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala? Karena ini ciri-ciri penghuni surga ini berat-berat ini. Ini semua berkaitan dengan akhlak. Perhatikan ya. Allah tidak sedang berbicara tentang konteks ayat ini. Allah tidak sedang berbicara yang sholat, yang sedekah, yang puasa, yang baca Quran. Tidak. Tapi ini Allah berbicara tentang sifat khusus, ciri-ciri penghuni surga yang berakhlak mulia. Yang pertama, yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang berinfak dalam kondisi lapang dan sempit. Kalau infak dalam kondisi lapang, kita semua bisa melakukannya insyaallah. Kecuali yang super pelit plus, pelit kuadrat ya. Tapi kalau berinfak dalam kondisi sempit, ini tidak semua orang bisa melakukannya. Dalam kondisi sulit dia tetap berinfak, tidak mesti harus banyak seperti ketika dia lapang. Kalau lapang misalnya sebulan 10 juta, ketika sempit ya 500 ribu lah misalnya. Tapi intinya dia tetap berinfak. Tetap dia berinfak ya.
Nah, ini hanya orang-orang yang yakin Allah melihat dia yang bisa melakukannya. Dia yakin Allah melihat saya berinfak, dia yakin Allah akan memudahkan urusanku, dia yakin Allah akan mengganti dunia ini akhirat, maka dia bisa melakukannya. Tapi kalau orang tidak sampai derajat muhsin, derajat ihsan, susah. Makanya saya bilang ini, Allah tutup ayatnya dengan wallahu yuhibbul muhsin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan karena ini sifat-sifat hanya bisa dilakukan oleh orang yang ihsan. Kemudian yang kedua, yang sedang topik pembahasan kita, wal kadhiminal ghaiz, yang meredam amarah. Maksudnya kadhimul ghaiz itu maksudnya para ulama mengibaratkan seperti kalau dulu ada namanya kirbah, tempat air terbuat dari kulit. Kalau diisi air sudah di ujung, terus ditutup, sebentar lagi keluar karena saking fullnya. Sama orang yang meredam amarah. Sebenarnya amarah ini apa? Puncak amarah. Kalau kita mau artikan lebih spesifik, puncak amarah. Jadi amarahnya sudah sampai di ubun-ubun, tinggal dia lepaskan. Ya. Tinggal dilepaskan, tapi dia redam. Dan ini hanya orang yang hebat yang bisa melakukannya. Dia ingat Allah, dia ingat hari akhirat, dia ingat pahala, dia ingat ini ibadah. Maka dia bisa tahan amarahnya. Maka ini orang spesial. Kemudian yang ketiga juga lebih berat lagi. Wal afina anin nas. Orang-orang yang memaafkan orang yang zalim. Kenapa? Karena sifat manusia, biasanya kalau dizalim biasanya balas. Kalau bisa balas lebih parah. Dia pukul saya sekali, saya pukul 10 kali. Biar tahu diri, biar tahu siapa gua. Gampangnya kita gitu. Kita kalau bisa balas sepuasnya kita balas. Tapi syariat mengajarkan tidak demikian. Kalau kamu bisa maafkan, maafkan. Dan tidak bisa orang melakukannya kecuali orang yang ihsan. Ya. Maka saya ingin menyampaikan bahwasanya ternyata di Al-Quran meredam amarah ini ciri penghuni surga. Agar kita sadar ketika kita sedang meredam amarah, kita sedang dapat pahala. Argo pahala jalan. Bapak suami lagi diomelin sama istri nih. Sudah pulang capek-capek, sore capek. Letih, maunya dipijit, maunya disediain kue, pisang goreng, apa kayak. Ini malah diomelin sama istri. Kita mau berontak, mau marah, tapi kita ingat, sudahlah, istri saya mungkin lagi konslet hari ini ya. Coba nanti saya perbaiki listriknya ya. Ya udah kita tahan aja, tahan. Ketika kita sedang tahan, argo pahala jalan. Sama, kita kenapa bisa kuat baca Al-Quran meski ngantuk-ngantuk bulan Ramadan? Karena kita tahu dapat pahala. Saya tadi sudah sampaikan di awal pengajian, kenapa kita susah meredam amarah? Karena kita tidak merasa itu ibadah. Lain halnya kalau kita tahu itu sedang ibadah. Allah sedang uji saya, Allah sedang lihat saya, Allah sedang perhatikan hatiku. Saya marah atau tidak? Saya enggak marah, ya sudah. Berarti kita telah memiliki salah satu ciri-ciri penghuni surga, yaitu meredam amarah. Ya. Ini dalil Al-Quran tentang keutamaan meredam amarah. Baik. Adapun dari hadis banyak dalil tentang keutamaan meredam amarah. Yang pertama hadis yang sedang kita bahas. Kata Nabi SAW, la taqdab. Jangan marah. Faraddada miraran la taqdab. Dia ulang-ulang. Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Kata Rasulullah, jangan marah. Rasulullah beri wasiat kepadaku. Jangan. Seakan-akan dia pingin sesuatu yang lain. Seakan-akan dia menganggap, wallahu alam, menganggap bahwasanya wasiat Nabi jangan marah sepertinya biasa, hal biasa. Ternyata dia minta lebih, Nabi jawabnya cuma satu, jangan marah. Minta lagi, jangan marah. Dia mikir, kok bisa jangan marah, jangan marah. Sang perawi setelah itu mengatakan, fafakartu ma qala Nabi, fafakartu hina qala Nabi maqal. Fawajadtu annal ghadab jima'u syarri kullihi. Kata orang tersebut, saya pun lalu merenungkan. Saya lalu merenungkan Nabi yang mengulang-ulang tadi, Nabi SAW yang mengulang-ulang wasiat tersebut. Maka aku dapati wajadtu annal ghadaba annal ghadab jima'u syarri kulli. Marah itu, aku dapati marah itu biang seluruh keburukan. Nabi bilang jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ternyata marah itu biang segala keburukan. Betapa banyak problem, masalah antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak,
antara anak dengan orang tuanya, antara seorang dengan tetangganya, antara pejabat dengan pejabat yang lain, antara negara dengan negara yang lain, gara-gara awalnya marah, emosi. Emosi. Betapa banyak orang ceraikan istrinya, dia emosi, kamu saya cerai. Setelah itu dia menyesal. Kamu saya talak 3, jatuh talak 3. Itu menyesal. Itu datang ke ustaz, gimana saya lagi emosi? Saya talak 3, menyesal. Menyesal. Dan kebanyakan orang yang datang kepada saya kalau sudah mentalak istrinya pasti menyesal. Kebanyakan. Tidak ada yang bilang, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya sudah ceraikan istri saya Ustaz, alhamdulillah. Enggak ada. Rata-rata orang semua menyesal. Kenapa? Ketika dia cerai dalam kondisi emosi, ternyata emosi menghancurkan keluarganya. Udah talak 3 nggak bisa kembali lagi. Sampai istrimu nikah sama laki-laki lain, digauli, dirasakan keindahannya, terus diceraikan baru kamu boleh lagi kalau kamu balik. Kalau nggak bisa. Maka banyak orang yang menyesal, ternyata kemarahannya merusak rumah tangganya. Ya. Menghancurkan kebahagiaan yang sudah dia pupuk selama puluhan tahun, dia emosi, kamu saya talak 3, selesai. Menurut jumhur ulama, sekali orang mengucapkan kamu talak 3, selesai. Sudah nggak boleh kembali lagi. Sampai istrinya, hatta tankiha zaujan ghairah. Kata Nabi, sampai dia, kata Allah, sampai nikah dengan laki-laki lain, digauli, dicerai, kalau mau balik lagi silakan. Ya. Jadi, la taqdab. Di sini, perhatikan Rasulullah SAW mengulang-ulang wasiat. Tidaklah diulang-ulang kecuali hal itu adalah penting ya. Jadi perhatikan sini, ternyata marah itu biang seluruh keburukan. Ya. Mafhum mukhalafahnya kebalikannya apa? Kebalikannya ya. Tidak marah ya. Sumber segala kebaikan. Ibnu Mubarak pernah ditanya, Ibnu Mubarak rahimahullah taala, "Ijma' lana husnal khuluq fi kalimah." Kata orang-orang datang Ibnu Mubarak, "Ibnu Mubarak, tolong nasihati kami tentang akhlak mulia satu kata saja, jangan banyak-banyak." Apa itu akhlak mulia? Kata Ibnu Mubarak, "La taqdab." Jangan marah, itu biang akhlak yang mulia. Kalau marah biang akhlak buruk, bilang segala keburukan. Kalau tidak marah, biang segala kebaikan. Orang kalau bisa punya sifat tidak marah, luar biasa ya. Sabar ya. Sabar. Tapi siapa di antara kita yang bisa sabar ya? Kita cepat emosi ya. Apalagi kalau sudah merasa di atas, merasa punya jabatan, merasa pintar, merasa apalah macam-macam, maka mudah untuk emosi dan mudah untuk melampiaskan marah ya. Jadi betapa banyak musibah terjadi gara-gara marah. Pernah ada kasus, saya diceritain, ada seorang ke rumah sakit, anaknya tangannya lepas ini. Kenapa? Dia marah, dia tarik anaknya tangannya sampai tangan lepas ini, entah udah enggak bisa gerak ya. Bawa ke rumah sakit ya. Ya gara-gara emosi. Gara-gara emosi akhirnya anaknya sendiri dia celakakan, akhirnya dia yang bawa ke rumah sakit, dia yang bayar. Begitulah. Ya, gara-gara kemarahan akhirnya perkelahian. Zaman sekarang orang supporter bola berkelahi mati-matian. Aduh. Konyol, marah-marah konyol. Banyak seperti itu. Dan banyak ya. Kemudian hanyalah menimbulkan penyesalan. Taib. Kemudian yang kedua dalam hadis, ya, hadis yang lain, ada seorang bertanya kepada Nabi Rasulullah SAW, Dullani ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ya, adkhalanil jannah. Atau idza amiltu dakhaltul jannah. Wala tuksir alayya. Orang ini bilang apa? Ya Rasulullah, tunjukkan aku amal yang ringan, yang tidak banyak. Kata dia, la tuksir alayya, yang tidak banyak, maksudnya mudah. Jika aku kerjakan masuk surga. Masuk surga. Kata Nabi SAW, qala sallallahu alaihi wasallam, la taqdab walakal jannah. Jangan marah masuk surga. Jangan marah, kau masuk surga.
Tapi perhatikan hadis ini dalil yang sangat tegas bahwasanya tidak marah sebab masuk surga. Ini hadis jelas tidak marah sebab masuk surga. Jadi kita jangan sepelekan akhlak tidak marah-marah. Ini akhlak luar biasa. Contoh lagi dalam hadis, kata seorang, "Ya Rasulullah, ayu syai'in yuba'iduni an ghadabillah." Kata dia, "Ya Rasulullah, apa yang menjauhkan aku dari kemurkaan Allah?" Apa yang menjauhkan aku dari murka Allah? Maka Nabi SAW menjawab, Nabi mengatakan, berkata, apa namanya, marah ya, marah membuat orang la taghdab, kata Nabi, la taghdab, jangan marah, maka engkau terhindar dari api neraka jahanam. Ternyata tidak marah sebab jauh dari neraka. Tidak marah sebab jauh dari neraka. Udah, ini semua dalil tentang keutamaan tidak marah. Ya, pahalanya sangat banyak ya. Dalil tambahan, jadi dalil tambahan apa lagi? Ya, kata Nabi SAW, man kazama ghaizan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khala'iq hatta yukhayyirahu min ayyi huril sya'a. Saya artikan aja. Artinya Rasulullah bersabda, siapa yang meredam amarah, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, dia marah, dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak, ya, di hadapan khalayak, di hadapan banyak orang, sampai Allah suruh pilih bidadari mana yang dia sukai, ya, Allah suruh pilih dia bidadari mana yang dia sukai. Siapa yang meredam amarah, disuruh pilih bidadari. Jadi kalau dokter-dokter lagi dimarahin istri, sabar ya. Dimarahin istri, senyum-senyum saja. Nanti istri nanya, "Mas kok senyum-senyum?" Bilang, karena ada hadis Rasulullah bersabda, barang siapa meredam amarah, padahal dia mampu untuk menampar, tapi dia tahan, dia akan disuruh pilih bidadari pada hari kiamat kelak. Mantap. Wow, tambah ngamuk. Tambah ngamuk, saya tambah sabar. Bidadari tambah cantik di akhirat. Santai aja. Ini sih teori, kalau prakteknya sulit. Jadi maksud saya, lihat ini ubrak dalil masih ada lagi, dalil masih banyak ya. Bahwasanya tentang orang meredam amarah itu adalah ibadah yang mulia, mulia ya. Perkataan salaf yang indah. Ya. Banyak perkataan salaf tentang marah, perkataan salaf. Dia mengatakan, ini dihafal bapak-bapak, Pak Dokter, al-ghadabu awaluhu junun wa akhiruhu nadam. Marah itu awalnya kegilaan, akhirnya penyesalan. Akhirnya apa? Penyesalan. Orang udah marah, kadang kayak orang gila, ujung-ujungnya hanyalah menyesal ya. Baik. Ini di antara dalil-dalil tentang keutamaan tidak marah sebab masuk surga, ibadah yang agung. Habis ini kita akan bahas tentang apa itu bagaimana cara tidak marah, apa maksud Nabi SAW dengan hadis ini. Baik, kita akan bahas sekarang apa maksud Nabi dengan mengatakan la taghdab. Apa maksudnya ya? Dibahas oleh para ulama, maksudnya jangan marah. Apa maksudnya? Ya. Maksud sabda Nabi,
La taghdab. Jangan marah. Apa maksudnya? Ya. Baik. Para ulama menafsirkan dengan dua tafsiran. Pertama, hindari sebab-sebab yang bisa menimbulkan marah, kemarahan, amarah. Ya. Yang kedua, maksudnya adalah jika timbul amarah, maka tahan amarah tersebut dan lawan. Bukan maksudnya menghilangkan sikap marah. Ini mustahil. Menghilangkan sifat marah. Karena setiap orang ya sudah memiliki potensi untuk marah. Ini tidak mungkin. Ini mustahil. Ya, siapa sih yang mau hilangkan sifat marah? Ya nggak mungkin. Orang pasti punya potensi untuk marah. Tapi maksudnya jangan marah. Pertama, hindari sebab-sebab bisa menimbulkan amarah. Yang kedua, jika timbul amarah, maka tahan amarah tersebut dan lawan. Baik, yang pertama, hindari sebab-sebab bisa menimbulkan amarah. Di antara ya sebab apa saja yang bisa bikin kita marah, kita hindari. Ya. Contoh, apa namanya? Menghindari majelis-majelis yang bikin marah. Yang bikin marah, ya. Misalnya kalau kita masuk ke perdebatan majelis, pasti kita ribut sama dia. Udah nggak usah lah, udah hindari aja. Kita dapat pahala termasuk karena kita tidak mau marah-marah. Ya, misalnya yang bisa bikin marah atau menghindari situasi, menghindari pembicaraan yang bisa memancing emosi. Ya sudah kita hindari. Ngapain? Ya. Orang kadang-kadang, Ustaz, ini ada orang jelek-jelekan antum. Saya terima, saya langsung delete, saya tidak mau nonton. Saya emosi, saya manusia. Kalau ada emosi nanti dampaknya ke istri saya, ke anak-anak saya. Apalagi kalau dampaknya pengajian, nanti kalau sudah emosi orang tanya, Ustaz, apa haram, saya haramkan semua. Gara-gara saya sedang emosi. Jadi semua dampak yang bisa bikin kita emosi, kita hindari sebisa mungkin. Kita nggak usah bicara tentang majelis-majelis besar, kita sama istri saja. Kalau ini hal bisa bikin saya emosi atau bisa bikin ribut dengan istri, kita hindari. Ya, kita hindari. Ini diantaranya. Yang kedua, hindari sebab-sebab diantaranya dengan berakhlak mulia. Berakhlak mulia dan meninggalkan akhlak buruk. Akhlak yang buruk. Ya. Saya bagi dua ya. Lawannya sekalian. Akhlak sebab tidak cepat marah. Perangai yang membuat seseorang tidak mudah marah. Yang kedua, perangai sebaliknya. Perangai yang membuat seseorang mudah marah. Membuat seseorang pemarah. Contoh sederhana ya. Perangai yang buat seorang tidak mudah marah. Misalnya tawadhu. Orang kalau tawadhu dia tidak cepat marah-marah. Ya udah ada yang, ya sudahlah, saya ini siapa sih? Ngapain marah-marah, sudahlah. Ya, sebaliknya kalau orang sombong, mudah marah. Orang sombong, cepat marah. Mentang-mentang dia punya kedudukan, mentang-mentang dia, pasti dia mudah marah. Apalagi dia punya bekengan. Dia cepatnya apa? Dia punya pistol, punya senjata, di belakangnya ada bodyguard, emosi-emosi terus. Kenapa? Dia sombong, dia angkuh. Jadi di antara ciri-ciri suka marah-marah itu orang sombong, entah sombong dengan sukunya, entah sombong dengan jabatannya, entah sombong dengan ilmunya. Orang sombong mudah marah. Ini kaidah udah, ya. Tawadhu enggak suka apa? Tawadhu sudahlah. Ya. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam sama Nabi Khadir, Allah sebut dalam Al-Qur'an.
Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidara yuridu an yanqadha fa aqama. Berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khadir menuju ke suatu kampung, fastata'ama ahlaha. Kemudian mereka berdua minta dijamu. Kemudian mereka bersafar, lapar. Nabi Musa sama Nabi Khadir minta makan pada suatu kampung. Fa abau ayyudayyifuhuma. Semuanya tidak mau kasih makan mereka berdua. Ini bukan ustaz, ini Nabi minta makan nggak dikasih. Kurang ajar nggak itu orang kampung? Kurang ajar. Nabi yang minta makan. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Mereka tidak mau kasih makan sama Nabi Musa dan Nabi Khadir. Sehingga Syekh Sa'di mengatakan, lihatlah. Maksudnya seorang kalau ternyata dia mungkin, lihatlah Nabi Musa dan Nabi Khadir tidak marah-marah. Kenapa kita mesti marah-marah? Tidak dihargai sedikit. Kita kan begitu kadang-kadang. Orang ini kok nggak hargai saya. Kita ya ada kesombongan kita naik. Sudahlah, ingat Nabi Musa dan Nabi Khadir aja pernah digituin, ya sudah. Kita cari pengakuan Allah aja lah. Tapi kalau orang sombong, waduh, emosinya cepat. Angkuh sombong sedikit-sedikit apa? Emosi. Ini pertama. Perangai yang membuat seorang tidak mudah marah, dermawan. Dermawan. Yang bikin orang cepat marah, pelit. Pokoknya, ibu-ibu kalau dapat suami suka marah-marah, biasanya pelit. Percaya deh. Biasanya pelit. Agak sedikit perhitungan. Anaknya dimarahin, anaknya mungkin kacamatanya jatuh. Kamu nggak tahu kacamata berapa harganya. Oh, padahal berapa murah. Tapi begitu, semuanya perhitungan. Sedikit emosi dia otaknya jalan terus emosi. Tidak, ya udahlah repot gimana. Ya. Jadi kalau orang kalau orang tawadhu dia nggak suka marah. Kalau orang dermawan dia harusnya dia tidak suka marah-marah. Dia dermawan. Udahlah, enggak apa-apalah. Ini hilang, itu hilang, biasalah. Tapi kalau pelit, wah, cepat sekali apa? Emosi ya. Jadi intinya di antara contoh lagi misalnya akhlak apa? Pelit senyum ya. Orang murah senyum misalnya. Tidak suka senyum. Ini biasanya karena sombong juga. Kalau ini suka senyum. Kalau orang sombong dia mau senyum susah. Kayaknya senyumnya itu mahal. Saya nggak mau senyum kepada sembarang orang. Ya. Tapi kalau orang tidak sombong, sama bantunya dia bisa senyum, sama pegawainya dia bisa senyum, ya dapat pahala ya, sama tetangganya dia bisa senyum. Ada orang bahannya abus, apa namanya, sangar wajahnya, senyumnya mahal. Orang gitu cepat marah. Jadi intinya akhlak mulia itu menghalangi orang dari suka marah-marah. Tapi ini diantara cara kita bisa menghindari amarah dengan sebab-sebab yang menimbulkan amarah, menghindari akhlak-akhlak yang buruk, menghindari sebab-sebab bikin marah. Sekarang, jika timbul amarah, apa yang kita lakukan? Beberapa kiat yang diajarkan Nabi agar tidak mudah marah, agar meredam. Sudah marah ini ceritanya, ini sudah marah, agar meredam amarah. Kalau saya mau klasifikasi bisa jadi 3 dengan perbuatan, perkataan, pikiran. Kalau perbuatan, Nabi SAW diantaranya mengatakan apa? Diantaranya berwudu. Ya, Nabi suruh berwudu. Kalau seorang lagi emosi, ya, marah dari syaitan, setan tercipta dari api. Kata Nabi, jika kalian sedang marah maka berwudulah. Tawadhu. Berwudu kita biar kita tenang, berwudu karena Allah menghilangkan amarah. Ini di antaranya. Di antaranya adalah jika berdiri maka duduk. Jika duduk maka berbaring. Jika berdiri maka duduk, jika duduk maka berbaring. Rasulullah SAW kalau marah lagi falyaqud. Karena kalau kita berdiri kita bisa macam-macam nih, bisa ngambil ini, bisa ngambil ini. Tapi duduk kita lebih masih marah lagi, udah berbaring aja, sabar. Apalagi kita berbaring di tanah, kita yang dari tanah sudah, kita berbaring. Makanya kisah yang masyhur ketika Ali bin Abi Thalib lagi bertengkar sama Fatimah radhiyallahu anha. Ali kemana? Ali ke masjid, kemudian tidur di masjid. Berbaring untuk menghilangkan suasana. Ini di antara cara perbuatan yang bisa membuat kita terhindar dari apa? Rasa marah. Ya sudah kita marah, kita tahan. Contohnya dengan perkataan kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awudz. Nabi SAW mengatakan, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha
la dhahaba anhu ma yajid. Saya tahu suatu kata kalau dia ucapkan maka akan hilang rasa emosinya. Lau qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau orang sudah marah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, bilang. Jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tahan diri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari syaitan. Yakin ini marah dari syaitan. Kita lagi emosi sama keluarga, syaitan datang. Anda kalau lagi marah sama istri Anda, yakin syaitan datang. Bisik, "Woi, ceraikan aja itu. Masih banyak cewek-cewek cantik udah. Kamu masih ganteng, kok masih banyak yang mau." Ya, masih banyak lah. Setan begitu datang. Ya. Aduh begini, sebentar lagi expire, masih banyak yang muda-muda, masih banyak janda yang belum laku, masih banyak bunga-bunga yang bisa dipetik. Akhirnya orang emosi ceraiin istrinya. Ya, setan datang. Maka dia bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahwasanya agar dia terhindar dari godaan setan. Karena marah itu dari setan. Makanya kalau orang latihan tenaga dalam supaya setan masuk, marah dulu kan? Coba. Siapa yang ikut tenaga dalam dulu? Emosi dulu. Dia emosi tidak terkontrol, setan masuk. Keluarlah ilmunya, ilmu setan. Karena emosi. Jadi di antaranya agar kita terhindar dari marah, agar kita bisa mengontrol marah, di antaranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di antara yang kedua, diam, jangan ngomong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau lagi marah, kata Nabi, kalau lagi marah diam. Jalah, diam aja lah. Diam. Kenapa? Pertama, Anda kalau lagi marah, Anda nggak bisa ngomong dengan terkontrol. Yang kedua, kalau Anda lagi marah sama orang, orang depan juga tidak bisa menangkap perkataan Anda dengan baik. Ya sudahlah, mending kita diam. Jangan dengar perkataan sebagian orang, kamu kalau lagi marah lampiaskan. Lampiaskan dalam dadamu, keluarkan. Enggak, itu malah api dalam sekam semakin bergejolak, semakin bergelora kalau kita lampiaskan. Udah diam. Makanya orang yang sedang marah, hakim yang sedang marah tidak boleh memberi keputusan. Ya, hakim yang sedang marah keputusan tidak diambil. Contoh, ada seorang hakim bilang, "Kamu saya vonis penjara 2 tahun." Terus yang terpidana mengatakan, "Hakim, ente memang hakim mata duitan, ente mah hakim pemerintah, ente gini, ente koruptor dan yang lain." Sudah 20 tahun deh. Nah, itu tidak dipakai. Dia emosi. Maka perkataannya tidak diambil. Kenapa? Karena dia sedang emosi. Ya, maka seorang kalau sudah marah, milih diam. Sekarang diam, udah lagi marah sama siapa, tenang dulu. Kalau sudah kita terkontrol, kita boleh bicara. Kalau kita tahu kita sedang terkontrol, tidak kontrol, kita diam. Ya, kita tahu diri. Saya sedang marah, saya tidak bisa mengontrol diri saya. Ada orang dia bisa mengontrol dirinya, masya Allah. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan tentang apa namanya, laisa syadidu bisur'ah. Kata Nabi, bukanlah orang yang hebatlah orang yang kuat berkelahi. Innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Seorang yang hebat yang bisa menahan dirinya ketika sedang emosi. Dia sedang emosi, dia bisa tahan diri. Dia bisa mengontrol ucapannya. Tapi tidak ada, jarang yang bisa begitu. Makanya Nabi kasih solusi yang mudah. Kalau sedang marah, hendaknya diam. Kalau adapun bagaimana kita bisa menahan emosi dengan pikiran, ya tadi memikirkan ya pahala-pahala bagi orang yang meredam amarah. Ini diantara metode yang paling simple, mudah agar kita bisa meredam amarah. Kita tahu pahalanya besar, jadi penghuni surga, suruh pilih bidadari. Ya udahlah, kita pikir kita marah-marah juga nanti kita menyesal sendiri, dampaknya buruk. Ya, kita kalau mau beri hukuman, kita harus mengontrol diri kita. Ya. Ini dokter-dokter yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang berakhlak mulia dan mudah untuk meredam amarah, terutama kepada orang-orang terdekat kita yang kita sayangi. Jangan mudah marah sama anak-anak, jangan suka marah-marah sama ibunya anak-anak, jangan suka marah-marah sama bapaknya anak-anak ya. Jangan suka marah-marah sama orang-orang terdekat kita ya. Yang orang jauh saja jangan kita suka omelin, apalagi orang-orang dekat kita ya. Demikian saja para dokter, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi tentang hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.